Om Swastiastu, semoga semua makhluk berbahagia. Mari kita lanjutkan pembahasan kali ini, yaitu tentang ketika yang sakral menjadi strategi, menelisik akar sejarah agama sebagai instrumen kekuasaan. Agama di persimpangan jalan spiritual dan politis. Sepanjang sejarah peradaban, agama telah memainkan peran sentral yang tidak terbantahkan. Ia menjadi sumber moral, perekat sosial, dan penuntun spiritual bagi miliaran manusia. Namun, di balik kemuliaan ajarannya, terdapat narasi lain yang tak kalah penting untuk dicermati, bagaimana institusi agama, dalam perjalanan waktu, menjelma menjadi sebuah struktur organisasi yang sangat efektif, bahkan bisa disamakan dengan partai politik zaman kuno untuk meraih pengikut dan melanggengkan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa sejarah peradaban manusia adalah sejarah agama itu sendiri. Sejak awal kemunculannya, agama tidak pernah benar-benar berdiri sendiri sebagai urusan privat yang murni spiritual. Ia selalu berkelindan dengan dinamika kekuasaan, membentuk, dan dibentuk oleh struktur sosial politik yang mengitarinya. Memahami dimensi ini bukan berarti mereduksi iman menjadi sekadar kepentingan duniawi, melainkan melihat secara utuh bagaimana yang sakral dan yang profan terus berkelindan dalam drama panjang sejarah manusia. Dari kepala suku hingga titisan dewa, akar legitimasi sakral. Hubungan antara otoritas spiritual dan politik telah terjalin erat sejak masa primitif. Dalam masyarakat awal, mereka yang ditunjuk sebagai kepala suku atau raja umumnya adalah individu yang dianggap sakti, memiliki keunggulan fisik, pengetahuan, atau kebijaksanaan di atas rata-rata. Kesaktian ini seringkali ditafsirkan sebagai berkah dari alam gaib, sehingga para pemimpin ini tidak hanya dipatuhi secara politik, tetapi juga disucikan. Mereka dianggap sebagai titisan dewa atau perwujudan Tuhan di muka bumi. Fenomena ini menunjukkan bahwa sejak awal, konsep kepemimpinan telah menyatu dengan konsep yang sakral. Para penguasa membutuhkan legitimasi yang melampaui logika manusia biasa, dan agama atau sistem kepercayaan saat itu menyediakan legitimasi tersebut. Sebaliknya, para pemuka agama, dukun, imam, atau brahmana, juga membutuhkan perlindungan dan kekuasaan dari para penguasa. Terjadilah simbiosis mutualisme yang kemudian terus berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks. Dalam ilmu politik, penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan inilah yang disebut sebagai legitimasi. Tanpa legitimasi, kekuasaan hanya akan bertumpu pada paksaan, bukan kepercayaan. Sosiolog Jerman, Max Weber, dalam karya monumentalnya Economy and Society, 1922, membagi sumber legitimasi ke dalam 3 tipe: ideal, tradisional, karismatik, dan legal rasional. Legitimasi tradisional berakar pada keyakinan terhadap keluhuran tradisi. Kekuasaan dianggap sah karena telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Sistem kerajaan atau monarki menjadi contoh paling nyata, di mana raja berkuasa berdasarkan garis keturunan. Weber menyebut pola ini sebagai patrimonial, yakni loyalitas yang bertumpu pada warisan kekuasaan. Dalam konteks ini, legitimasi tradisional seringkali diperkuat dengan narasi sakral. Raja dianggap sebagai keturunan dewa atau memiliki darah suci yang melegitimasi kekuasaannya. Berbeda dari tradisi, legitimasi juga dapat lahir dari kekuatan personal seorang pemimpin. Weber menyebutnya sebagai legitimasi karismatik, yakni ketaatan yang bersumber dari kepercayaan terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki seorang figur. Dalam situasi ini, rakyat patuh bukan pada sistem, melainkan pada sosok. Karisma bisa muncul dari keberanian, pengorbanan, kemampuan orasi, maupun konsistensi perjuangan. Legitimasi jenis ini seringkali lahir pada masa krisis, ketika masyarakat membutuhkan simbol harapan. Sosok seperti Nelson Mandela menjadi contoh bagaimana penderitaan pribadi dapat melahirkan otoritas moral yang sangat kuat. Setelah 27 tahun di penjara, legitimasi kepemimpinannya telah terbentuk bahkan sebelum ia memegang jabatan presiden. Hal serupa terlihat pada Soekarno di masa awal kemerdekaan Indonesia, di mana kekuatan retorika dan simbolismenya mampu mempersatukan bangsa yang baru lahir. Dalam konteks agama, legitimasi karismatik ini mencapai puncaknya pada diri para nabi, rasul, atau pendiri tradisi spiritual. Mereka tidak hanya diikuti karena ajaran yang dibawa, tetapi karena kualitas personal yang melekat pada diri mereka. Namun, Weber mengingatkan bahwa legitimasi karismatik bersifat rapuh. Ia sangat bergantung pada eksistensi figur.
Karena itu diperlukan proses routinization of charisma, yaitu pelembagaan karisma ke dalam sistem agar kekuasaan tetap stabil setelah figur sentral tiada. Pada tahap yang lebih modern, legitimasi kekuasaan bertumpu pada hukum dan rasionalitas prosedural. Inilah yang disebut legitimasi legal rasional. Dalam sistem ini, ketaatan diberikan kepada aturan dan jabatan, bukan kepada orangnya. Kekuasaan dianggap sah karena diperoleh melalui mekanisme yang diakui secara konstitusional, seperti pemilihan umum, konstitusi, serta sistem perundang-undangan. Negara modern pada umumnya dibangun di atas legitimasi jenis ini. Dalam konteks institusi agama, legitimasi legal rasional tercermin dalam pembentukan hierarki kelembagaan, kodifikasi dogma, dan sistem kaderisasi ulama atau rohaniawan. Dengan kata lain, agama tidak hanya bertumpu pada karisma pendirinya, tetapi juga membangun struktur organisasi yang memungkinkan ajarannya bertahan lintas generasi. Produk, surga dan neraka, alat pengendalian massa yang efektif. Salah satu elemen paling revolusioner dalam sejarah organisasi keagamaan adalah diperkenalkannya konsep surga dan neraka secara sistematis. Gagasan tentang kehidupan setelah mati dengan ganjaran dan hukuman yang kekal bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba. Para sejarawan mencatat bahwa konsep eskatologis ini diserap dan dikembangkan dari berbagai peradaban kuno, seperti Mesir, Zoroaster di Persia, hingga kepercayaan Yahudi dalam Talmud. Mengapa konsep ini begitu ampuh? Seperti yang dijelaskan oleh cendekiawan Amir Ali, gagasan balasan abadi merupakan janji dan ancaman yang manjur untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kolektif. Bagi masyarakat awam yang tidak terpelajar, motivasi untuk berbuat baik tidak cukup hanya didasari oleh kebajikan demi kebajikan itu sendiri. Mereka memerlukan stimulan yang lebih konkret dan visual. Maka, gambaran surga digambarkan sematerialistis mungkin taman dengan sungai susu dan madu, bidadari, dan kemewahan tak terkira, sementara neraka dilukiskan sebagai api yang berkobar dahsyat. Bahasa simbolik inilah yang paling mudah dipahami oleh kebanyakan orang pada masa itu. Dalam perspektif sosiologi, konsep surga dan neraka dapat dilihat sebagai bentuk modal simbolik capital. Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis, mengklasifikasikan kapital menjadi 4, ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik. Modal simbolik bersifat paling abstrak dan bergantung pada persepsi masyarakat serta pengakuan atas status seseorang. Ia termanifestasi dalam bentuk prestise, kehormatan, dan pengakuan sosial. Dalam konteks ini, imbalan surgawi menjadi alat yang sangat efektif untuk menjual kepatuhan. Ketika seseorang dijanjikan kebahagiaan abadi setelah mati sebagai imbalan atas ketaatan di dunia, maka otoritas agama yang menyampaikan janji tersebut memiliki kendali yang luar biasa. Dengan kata lain, surga dan neraka berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang sempurna untuk memastikan para pengikut tetap berada dalam garis yang telah ditentukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam tradisi keagamaan itu sendiri, konsep surga dan neraka tidak selalu dipahami secara literal. Prof. Quraish Shihab, dalam menafsirkan Al-Quran, menyatakan bahwa surga dan neraka dalam Al-Quran seringkali disampaikan dalam bentuk metafora. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia dengan menggunakan analogi yang dapat dipahami. Dalam pandangan ini, surga dan neraka lebih berfungsi sebagai pengingat bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang baik daripada sekadar tempat tinggal fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Surga dan neraka, dalam pandangan simbolis, adalah refleksi dari konsekuensi moral atas pilihan-pilihan tersebut. Jika seseorang memilih untuk berbuat baik, ia akan merasakan surga dalam bentuk ketenangan batin dan harmoni. Sebaliknya, jika seseorang memilih jalan kejahatan, ia akan mengalami neraka, berupa rasa bersalah, kegelisahan, dan penderitaan. Menciptakan Yang Maha Kuasa dan utusannya, struktur kepemimpinan sakral. Untuk memperkuat organisasi ini, diperlukan fondasi keyakinan yang kokoh di dalam hati para pengikut. Disinilah peran sentral penempatan sosok tertentu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, Nabi, Rasul. Keyakinan ini dirancang tidak hanya untuk dipercaya secara rasional, tetapi untuk dihayati secara emosional dan spiritual. Ketika seorang pemimpin atau pendiri agama diyakini bukan sebagai manusia biasa,
melainkan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan absolut di alam semesta, maka setiap perkataan dan perintahnya berubah menjadi hukum yang tak terbantahkan. Para pengikut tidak lagi sekadar mematuhi seorang pemimpin organisasi, melainkan sedang melaksanakan perintah Tuhan. Model kepemimpinan karismatik dan sakral ini menciptakan ikatan loyalitas yang sangat mendalam, di mana keraguan dianggap sebagai dosa dan pembangkangan dianggap sebagai bentuk penistaan. Zainuddin Maliki, dalam bukunya Agama Rakyat Agama Penguasa, mengkaji bagaimana agama tidak hadir sebagai entitas tunggal, melainkan terfragmentasi dalam dua bentuk utama, yaitu agama rakyat yang tumbuh dari pengalaman sosial masyarakat bawah dan agama penguasa yang dilembagakan serta digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Buku ini memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana agama dapat berfungsi secara berbeda tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Dalam konteks Indonesia, Clifford Geertz melalui penelitiannya yang terkenal The Religion of Java, 1960, melihat keberagamaan orang Jawa dalam 3 varian, abangan, santri, dan priyayi. Abangan memiliki ritus dominannya adalah selamatan, banyak dipegangi petani, struktur sosialnya di desa dan mengabaikan ketaatan pada syariah Islam. Santri struktur sosialnya di kota, mempraktekkan syariah Islam secara ketat. Sedangkan priyayi menurut Geertz adalah versi halus dari abangan, dengan struktur sosial elit keraton dan keberagamaan yang banyak diartikulasikan dengan simbol-simbol seni, wayang, dan gamelan. Tipologi Geertz ini menunjukkan bagaimana agama tidak pernah monolitik, tetapi selalu diwarnai oleh struktur sosial dan kepentingan kelompok yang berbeda. Agama penguasa, priyayi, memiliki corak yang berbeda dengan agama rakyat, abangan, meskipun keduanya berasal dari tradisi yang sama.